Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Baiklah, apa kabar ikhwan akhwat, sahabat-sahabati semua? Semoga kabar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu Allah memberikan kita nikmat Islam hingga akhir hayat kita nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat-sahabati semua, mungkin sahabat-sahabati telah melihat titel atau judul dari video kita kali ini ya, edisi spesial 25 Desember. Ya, kita akan mengulas terkait dengan ya Allah menyidang Nabi Isa. Ya, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116 hingga ayat 119. Nah, ada apa sebenarnya pada Surah Al-Ma'idah ayat tersebut? Ya, sebelum kita membahas, jangan lupa bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton channel ini, silakan jika teman-teman ingin mendukung channel ini lebih baik lagi ke depannya, teman-teman bisa berikan subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya agar teman-teman menjadi orang yang pertama melihat video-video menarik dari kita. Dan jika teman-teman merasa video ini bagus, silakan teman-teman berikan like-nya, dan yang terpenting berikan komentar untuk kami agar mungkin kedepannya channel ini akan semakin lebih baik lagi. Baik, tanpa memperpanjang apapun itu, langsung saja kita mulai pembahasan kita pada hari. Baik, sebagaimana yang telah teman-teman lihat di screen yang telah saya perlihatkan di video ini, bahwasanya kita akan membahas Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116 hingga 119 ya, berkaitan dengan Allah menyidang Nabi Isa. Mengapa Allah menyidang Nabi Isa? Dan perihal apakah yang Allah tanyakan di dalam sidang tersebut kepada beliau? Nah, mari langsung kita bongkar dan kita bahas sampai tuntas. Teman-teman semua yang ada mushaf, silakan buka mushafnya. Jika teman-teman ingin melihat melihat mushaf melalui screen ini, silakan dilihat. Semoga saja tidak kabur ya tulisannya ya. Baik, maksudnya kita bahas ayat 116 nya dulu dengan memulainya dengan membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Mari kita artikan. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa putra Maryam. Apa kata Allah? Ya Isa ibn Maryam, hai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini dunillah ya, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku, ambillah aku dan juga ibuku dua ilah selain daripada Allah. Nah, tampaknya bahwasanya ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sidang tersebut. Kalau kita bisa lihat tafsir yang ada di bawah ya, ini adalah tafsir dari mufassir Indonesia yang terkenal juga, yakni Ustadz kita Muhammad Quraisy Shihab ya, di dalam tafsirnya Al-Misbah. Kejadian ini akan terjadi di hari kiamat ya, di mana kejadian ini akan terjadi di hari kiamat. Allah akan menyidang baginda Isa alaihissalam, dan pertanyaan yang Allah tanya seperti ini, anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahin dunillah. Sahabat sekalian yang mungkin belum tahu terkait dengan kenapa Al-Quran menggunakan jadikanlah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan ya, ada diksi ibuku. Kenapa? Mungkin kawan-kawan juga bisa lihat di video sebelumnya, sudah kita jelaskan secara jelas ya terkait dengan hal tersebut. Nah, kira-kira apa jawaban dari Nabi Isa alaihissalam ketika Allah tanya, benarkah engkau mengatakan demikian? Mari kita lihat lanjutannya. Qala subhana, Masya Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam tidaklah menjawab terlebih dahulu sebelum beliau mensucikan Allah. Subhanallah.
Subhanaka, maha suci engkau, maha suci Allah. Artinya apa? Beliau ingin menunjukkan Allah itu maha tinggi, maha suci. Tidak ada satupun yang bisa menyetarai ataupun menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi yang bisa memulai lafaz dari jawaban beliau dengan kalimat memuji beliau dan mensucikan beliau. Subhanaka, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah aku mengatakan sesuatu hal yang tidak benar. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi. In kuntu qultuhu faqad alimta. Nah, ini luar biasa sekali nih kalimatnya. Nabi Isa berkata di sini, in kuntu qultuhu faqad alimta. Jikalau aku mengatakan demikian, pastilah engkau mengetahuinya. Artinya apa? Nabi Isa ingin menunjukkan, ingin menjelaskan bahwasannya Allah itu maha alim, maha mengetahui. Tidak mungkinlah apa yang keluar dari mulut Nabi Isa tanpa sepengetahuan Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Beliau jelaskan lagi di kalimat selanjutnya. Kenapa? Karena engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku. Wa la a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada diri engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau lah 'allamul ghuyub, yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi ayat 116 ini sudah sangat jelas dan gamblang. Allah menanyakan kepada Nabi Isa perihal benarkah beliau ini mengatakan kepada manusia, jadikanlah dia Tuhan. Ada hal yang unik di dalam surat Al-Maidah ayat 116 ini. Mengapa saya katakan unik? Allah itu maha alim, ya, artinya Allah maha mengetahui. Allah bertanya di dalam surah ini bukan berarti Allah tidak tahu, namun Allah ingin menunjukkan kepada manusia sebuah ibrah atau hikmah, di mana apabila kita mendapatkan sebuah informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, maka yang terbaik adalah kita bertanya dengan orang yang dimaksud. Secara pragmatis saya contohkan begini. Misalnya ada sebuah rumor, ya, gosip-gosip tetangga ya. Begini bunyinya, anak si A itu ternyata pernah kemarin makan nasi goreng di warung si B, gak bayar, udah makan langsung kabur gitu. Nah, jadi rumor anak si A ini yang makan tidak bayar ini tersebar. Sedangkan yang menyebarkan info itu belum tahu jelas dan belum tahu betul benar atau tidak. Kenapa? Karena belum menanyakan kepada anaknya si A. Nah, maka cara yang terbaik untuk menanyakan benar atau tidaknya, ya, anak si A ini makan tanpa bayar, maka tanya sama beliau sendiri, tanya sama si A sendiri, atau tanya sama saksi mata yang melihatnya. Nah, itulah gambaran, itulah ibrah yang ingin Allah perlihatkan kepada manusia. Kalau ada info, tanya langsung kepada yang bersangkutan. Maka ini langsung Allah tanya kepada Isa, karena nama beliau yang disalahpahami oleh manusia. Maka Allah tanya. Allah ingin menunjukkan juga keperkasaan beliau. Ya, Allah ingin menunjukkan juga bagaimana Allah itu menghakimi semua manusia. Tidak ada satupun yang terluput dari penghakiman. Akan Allah hakim itu di Yaumuddin, ya, Yaumul Hisab, Allah akan menimbang dan lain sebagainya dan seterusnya. Masya Allah. Jadi sangat gamblang Quran menyajikan berita di masa depan, ya. Kita lanjut di ayat 117, sangat menarik sebenarnya. Kita baca dulu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Maksudnya kita terjemahkan, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Masya Allah. Tidaklah aku berkata kepada mereka illa ma amartani bih, melainkan apa-apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Masya Allah. Jadi Nabi Isa alaihissalam menunjukkan memang beliau ini seorang rasul. Apa yang Allah sampaikan kepadanya itulah yang namanya wahyu.
dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, namun dia berkata menurut wahyu yang disampaikan malaikat kepada beliau. Maka tidak mungkin beliau mengatakan yang tidak Allah perintahkan. Lalu apa sebenarnya yang Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakan kepada umatnya? Mari kita lihat kalimat selanjutnya. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, apa artinya? Jadi sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Jadi apa? Ma qultu lahum illa amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Jadi dia tidak mengatakan sesuatu apapun yang tidak Allah perintahkan kepadanya, kecuali dia mengatakan an ya'budullaha rabbi wa rabbakum, yakni sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Nah, ini yang Allah suruh beliau untuk mengatakannya kepada umat Israel ketika itu, bangsa Israel ketika itu. Bukan mengatakan ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Masya Allah, sangat gamblang Quran memberikan gambarannya ini. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan sesungguhnya aku akan menjadi saksi atas mereka selama beliau hidup. Beliau akan menjadi saksi atas mereka ya, pastinya selama beliau hidup ya, selama Nabi Isa ini hidup ya. Artinya apa? Nabi Isa ingin menjelaskan bahwasanya memang ketika hidup, ketika beliau bersama-sama dengan muridnya, para hawariyin ya, beliau menyaksikan setiap perkara yang terjadi yang beliau lihat, sepengetahuan beliau, maka beliau akan menjadi saksi ya. Kemudian dalam kalimat selanjutnya dalam ayat ini dilanjutkan, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Nah, ini dia. Falamma dan maka apabila tatkala tawaffaitani, yakni ketika Allah tawaffaitani. Nah, tawaffa ini adalah sebuah kata ya, yang mushtarak atau banyak makna ya. Dalam bahasa Arab sangat banyak sekali lafaz atau kata yang dia lafaznya yaitu tapi maknanya banyak, tergantung konteks pembicaraan gitu. Nah, tawaffaitani ini memang para mufassir banyak yang berselisih pendapat, ikhtilaf. Ada yang mengatakan tawaffa itu artinya adalah menidurkan, atau juga ada yang mengartikan itu mewafatkan atau menyampaikan kepada ajal. Nah, kalau kita lihat Ustaz Muhammad Quraisyab, beliau mengartikan sebagai menyampaikan ajal ya, menyampaikan ajal ya. Maka ketika ajalku telah tiba ya, gitu ya, menyampaikan kepada ajal. Namun secara jumhur ulama kebanyakan menafsirkan ataupun mengartikan tawaffaitani ini dengan makna dan tatkala engkau menidurkanku. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis Bukhari ya, dan hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya beliau sendiri akan turun lagi ya, menjalankan misi beliau ya, untuk membersihkan nama beliau yang disalahpahami. Kemudian juga ya, beliau akan membunuh Dajjal dan sebagainya yang kita bisa temui hal itu dalam hadis. Nah, jadi kita ambil arti mungkin menidurkan di sini. Maka ketika tatkala ya engkau menidurkanku ya, kunta anta raqiba alaihim, maka sesungguhnya kamulah yang akan menjadi raqib atas mereka. Apa itu raqib? Menyaksikan, yang selalu melihat, memantau, mengawasi mereka gitu. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, jelas Nabi Isa memberikan jawaban lagi kepada Allah bahwasannya dia tidak pernah mengatakan demikian seperti di ayat 116 seperti yang Allah tanyakan. Namun yang beliau katakan adalah ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nanti akan coba saya lihat juga, saya akan lihat di dalam Bible atau Alkitab, benarkah ada diksi ini atau kalimat ini? Saya jamin ada. Dan sebaliknya, saya jamin tidak akan ada kalimat mengatakan dia adalah Tuhan secara jelas tanpa ambigu. Tidak akan ada. Silakan teman-teman dari Apologet Kristen bisa komen. Kalau ada silakan kita berdiskusi bersama. Tidak akan ada. Sebagaimana juga tantangan Ustaz Zeknek ya. Tidak akan pernah ada beliau mengatakan sembahlah aku. Ya.
atau jadikan aku Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tidak akan pernah ada. Tapi nanti akan coba saya lihatkan ayat-ayat yang terkait dengan surah Al-Maidah ini yang ada di dalam Alkitab atau di bawah atau di BLOS dan sebagainya. Kita lanjutin ayat 118 ya. Ayat 118 ini masih sambungan jawaban Nabi Isa terhadap pertanyaan Allah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jikalau engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ya. Jadi melalui redaksi ini sebenarnya Nabi Isa masih sangat sayang kepada umat beliau ya. Ya, tampak dari sini ya bahwasanya beliau menyinggung mereka adalah hamba-hambamu gitu. Nah, tapi beliau tidak menyatakan langsung maafkan sajalah, enggak ya, karena bukan hak beliau gitu. Kemudian wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka. Nabi Isa menyinggung lagi nih masalah pengampunan nih. Wa innaka antal azizul hakim gitu. Tapi Nabi Isa juga tidak mengatakan ampuni saja, tapi beliau mengatakan apa? Dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau itulah memang aziz dan hakim. Aziz itu perkasa, hakim itu maha mengadili, maha menghakimi. Tuh. Berarti apa? Beliau seolah menyatakan penghakimanmu adil. Apapun yang Allah berikan keputusannya itu adil. Gitu. Oke, ini ayat 18 ya. 119 jelas ya, bahwasanya inilah jawaban dari Nabi Isa terkait dengan pertanyaan Allah. Lalu apa jawaban Allah? Apa komentar Allah terhadap jawaban Nabi Isa? Kita bisa lihat di ayat 119 ya. Allahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina shidquhum. Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina shidquhum. Inilah hari bermanfaatnya kebenaran orang-orang yang benar. Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman yang benar, yang tidak menjadikan sekutu bagi Allah, baik itu Isa, ibundanya, malaikat gitu ya, kemudian juga patung-patung, hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang lain, maka di hari itulah orang-orang yang benar akan menerima manfaat dari kebenarannya. Yaumu yanfa'us shadiqina shadiqin, orang-orang yang benar. Lahum, apakah balasannya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Ya, itu billahi rabbah ya. Mereka ridho Allah sebagai Tuhan mereka. Zalikal fawzul azim, dan itulah sebenarnya kemenangan yang besar. Masya Allah, ini jawaban Allah biasa. Artinya Allah menyinggung apa efek atau dampak dari sebuah kebenaran itu. Allah berikan surga. Allah berikan surga, ini bentuk rahmat Allah luar biasa. Ya. Nah, ikhwan akhwat fillah, sahabat-sahabat semua, jelas ya bahwasanya di dalam Al-Qur'an ayat 116 hingga 119 ini Allah secara jelas menceritakan bagaimanakah seorang manusia yang bernama Isa bin Maryam ini disidang oleh Allah, ditanya oleh Allah perihal namanya yang sangat-sangat dibuat jelek ya oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan inilah jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut kita tafakkur, memikirkan ini gitu. Kejadian ini belum terjadi. Ini adalah kejadian akan terjadi di hari kiamat kelak ketika beliau disidang. Ya. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya ingin membuktikan bahwasanya di Alkitab pun juga sama gitu. Sekali dengan apa yang telah beliau nyatakan di dalam Al-Quran ya. Yang beliau nyatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 117. Mari kita buka Alkitab. Mari kita buka Alkitab. Bagi teman-teman yang ada aplikasi Alkitab, silakan dibuka, ataupun juga yang tidak ada, silakan teman-teman bisa lihat di screen ini. Saya lagi mohon maaf apabila di screen ini tidak terlalu jelas ya. Oke, silakan teman-teman buka kitab Markus ya. Kitab Markus ayat pasal ke-12 ya. Pasal ke-12 ya. Buka ayat ke-28 ayat 28 hingga ke-30 ya. Kita bisa lihat perikop ataupun tema besar dari ayat-ayat 28 ini ya, hingga ayat ke-37 sebenarnya, tapi kita ambil hingga ke-30 saja karena ini intinya.
ini berkaitan dengan hukum yang terutama. Ya, hukum yang terutama artinya apa? Hukum yang paling utama. Artinya apa? Tidak ada hukum yang setara dengan hukum ini. Nah, mari kita lihat apakah hukum yang terutama di dalam Markus ini. Mari sama-sama kita baca. Ayat 8 berbunyi demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Jadi ahli-ahli Taurat ini ya bertanya kepada Yesus ya, konteksnya dalam ayat ini ya. Nah, apakah pertanyaan mereka? Mari kita lanjuti. Hukum manakah yang paling utama? Nah, Yesus ditanya, hukum manakah yang paling utama? Mari kita lihat jawaban Yesus di ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas ya? Sesuai dengan ayat tadi bahwasanya ni'budullaha rabbi wa rabbakum. Allah itu Tuhan kita dan Tuhan kamu. Tuhan itu Esa, sembah dia saja, jangan yang lain. Itulah hukum yang paling utama. Sama sebenarnya, sekali tidak ada yang bertentangan sebenarnya kalau kita meneliti secara jelas. Tidak didoktrin dengan apapun itu sebenarnya. Perkataan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ini adalah perkataan yang sudah diucapkan juga oleh Musa. Ada di dalam perjanjian lama, di dalam Torah, di dalam Tanakh, kalau orang Yahudi menyebutnya. Apa bahasa Ibrani-nya? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael. Dengarlah hai orang-orang Israel, Adonai Eloheinu. Ya, Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Echad. Esa artinya gitu. Jadi sudah sangat terang benderang, tidak ada satupun ya hukum yang paling tinggi daripada hukum ini. Betul sekali, kata Quran juga demikian. Tauhid itu adalah misi terutama, misi utama para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga nabi yang terakhir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Jadi saya rasa sudah sangat terang benderang ya, apa yang Al-Quran katakan terhadap Isa, dan sebenarnya apa yang telah Alkitab katakan juga terhadap Isa. Gitu. Ternyata dibenarkan sendiri oleh Alkitab. Ada perkataan yang demikian. Gitu. Tidak ada dikatakan di sana. Yang utama adalah engkau menjadikan aku Tuhan, engkau percaya kepada aku dengan penyalipan aku, kemudian engkau akan beralih mendapatkan surga. Tidak. Banyak di Alkitab yang mungkin kalau jelas lagi akan nama ya. Saya tidak kenal lama video ini gitu. Sangat banyak sekali gitu mendengarkan demikian gitu. Jadi sudah sangat jelas bahwasanya inilah sosok Nabi Isa alaihissalam yang Allah ridho terhadap beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, yang Allah memberikan kepada beliau banyak kelebihan ya. Sebenarnya Allah telah menerangkan bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada beliau di ayat sebelumnya di dalam surat ini ya. Teman-teman mungkin bisa membaca sendiri ya ayatnya ini ya, di ayat 110 itu Allah memberikan banyak kelebihan kepada Nabi Isa ya. Baca sendiri ya di ayat 110, 111 gitu ya, bagaimana kehidupan beliau bersama muridnya sangat jelas. Jadi di dalam surat ini mulai dari ayat ke 110 hingga akhir ayat itu Allah menerangkan kehidupan beliau sebenarnya hingga beliau nanti disidang di yaumil qiyamah. Masya Allah, Quran sangat details dan terang benderang menjelaskan itu. Maka afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? Beruntunglah kita menjadi orang Islam. Mari kita bersama-sama terus mentadabbur Al-Quran, mencintai Al-Quran, merenungkan Al-Quran, apapun itu. Back to Quran, kembali kepada Quran gitu. Mungkin demikian selama Ramadan. Mungkin mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menjelaskan penjelasan pada hari ini. Sekali lagi teman-teman, jika suka dengan video ini silakan teman-teman like, berikan komen yang membangunkan ke depannya agar lebih baik lagi channel kami, dan yang terpenting adalah teman-teman bagikan info ini kepada keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat ini dan lain sebagainya agar banyak orang-orang yang dapat mengetahui info ini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi